membuat panik warga Kampung Pabuaran Tengah, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api dengan cepat melahap bangunan ruko penjual pecel lele yang sekaligus menjadi tempat tinggal. Setelah 1 jam berjibaku, pemadam kebakaran sektor Gunung Putri akhirnya berhasil menjinakkan api. Naas dalam kebakaran ini, 2 orang ditemukan tewas terbakar. Mereka adalah Sunarti dan anaknya Rafiq berusia sekitar 28 tahun. 3 menit sebelum api muncul, salah satu penghuni berinisial S yang juga cucu korban keluar rumah dengan tergesa-gesa dengan sepeda motor. Warga pun menemukan kejanggalan karena pintu belakang tidak terkunci. Namun korban tidak bisa menyelamatkan diri. Sedangkan pintu depan terkunci rapat hingga sulit didobrak tim damkar saat pemadaman. 5:17 ada 1 orang keluar dengan membawa sepeda motor gitu. Setelah kurang lebih 3 menit itu ada sekitar 5:20 atau lebih ya, itu ada asap keluar dari atap kios. Kini polisi dari Polsek Gunung Putri masih mendalami kasus ini untuk memastikan murni musibah atau ada unsur kesengajaan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Halo selamat siang pemirsa, Indosiar kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Aya Nufus, berikut berita pilihan siang ini. Empat tewas dan 115 lainnya luka-luka dalam musibah ambruknya musola di Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga hanya karena tidak memiliki ijazah sekolah SMA sederajat. Timnas Indonesia siapkan strategi kejutan hadapi Lebanon di FIFA Matchday malam ini. Kita ke informasi pertama pemirsa, sejumlah ruko tempat penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati tepatnya di MRT Cipete Raya Tugu Cilandak, Jakarta Selatan ludes dilalap si jago merah pada Senin dini hari. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu ruko penjual stik ayam. Kobaran api begitu hebat membakar sejumlah ruko penjual makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat melokalisir api. Namun api begitu cepat membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Kebakaran ini sempat membuat para pengguna jalan maupun warga heboh. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat insiden terjadi, ruko di kawasan tersebut tengah tutup. Dari Jakarta, Rizky Volufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah musola di Kabupaten Bogor yang sedang digunakan menggelar acara Maulid Nabi ambruk. Puluhan korban luka menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Hiji ambulan dari Desa Rahayu. Ini masih belum 28 korban luka akibat bangunan musola ambruk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Para korban ini terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Puluhan korban didominasi perempuan dan anak. Sementara beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Wania, dan Rumah Sakit Umi. Dari 28 korban yang dirawat di RSUD, 3 orang luka berat, 17 luka sedang, dan 8 luka ringan. Jadi jumlahnya ada 28. Nah, dari itu kita sudah melakukan asesmen. Ada yang
3 orang, itu ada yang cedera kepala, kemudian ada 1 fractur mata, kemudian juga ada yang diduga ada perdarahan di dalam mungkin karena tertimpa dari tembok beton. Kemudian ada yang juga yang sedang 17, sisanya ringan. Dari data terakhir, 4 orang meninggal dunia, 1 berada di Rumah Sakit Medika, 2 orang berada di Rumah Sakit PMI Bogor, dan 1 orang di Rumah Sakit UMI. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Puluhan warga yang terluka langsung dievakuasi petugas gabungan. Sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ambruk. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Saat kejadian, ada 150 warga yang berada di dalam musola yang sedang mengikuti peringatan Maulid Nabi dari Majelis Taklim As-Sohibiyah. Karena kelebihan kapasitas, akibatnya bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan musola. 4 orang meninggal dunia dan 84 orang lainnya terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Anyus melaporkan. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo File. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap.